Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pejuang semua. Tragedi tsunami Aceh di tahun 2004 silam telah merenggut kurang lebih 350.000 nyawa yang menjadi korban dalam kedahsyatan gelombang pasang laut tersebut, meninggalkan bekas luka dan juga trauma yang cukup mendalam bagi para korban yang selamat, tak terkecuali semua dari kita yang menyaksikan peristiwa tersebut. Berkaca dari kejadian dahsyat tersebut, ketika kurangnya persiapan dan juga kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman bencana serupa yang sewaktu-waktu bisa terjadi, maka muncullah sebuah inisiatif untuk mendirikan sebuah tempat atau sarana yang bisa memberikan edukasi tentang penanggulangan dari bencana gempa dan tsunami. Maka dibangunlah sebuah museum yang terletak di pusat keramaian kota Banda Aceh, berjarak kurang lebih 500 meter dari Masjid Baitur Rahman. Museum tsunami tersebut adalah merupakan mahakarya dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Di beberapa titik di dalam museum ini memiliki arti yang begitu mendalam untuk kita sebagai pengunjung, yang seolah syarat akan pesan kehidupan. Seperti apa sajakah ruangan-ruangan tersebut? Mari kita simak ulasannya. 1. Lorong Tsunami, Space of Fear. Lorong tsunami merupakan sebuah lorong akses awal bagi para pengunjung untuk memasuki kawasan Museum Tsunami. Memiliki panjang 30 meter dan tinggi mencapai 19 sampai 23 meter, melambangkan tingginya gelombang tsunami yang terjadi di tahun 2004 silam. Di antara kedua sisi dinding tersebut, ada air yang mengalir diselingi dengan suara gemuruh air, minim pencahayaan, lembab, serta lorong yang sempit. Tempat ini menggambarkan bagaimana ketakutan masyarakat Aceh pada saat tsunami terjadi. Sehingga untuk kita, para pengunjung yang baru saja memasuki area tersebut, sudah bisa merasakan ketakutan dan kegelisahan ketika melewatinya. 2. Ruang kenangan, Space of Memory. Setelah melintasi lorong tsunami, maka pengunjung akan memasuki ruang kenangan atau Memorial Hall. Ruangan ini memiliki 26 monitor sebagai lambang dari tanggal 26 Desember 2004. Di setiap monitor akan menampilkan gambar dan juga foto dari para korban dan juga lokasi yang melanda tsunami di Aceh. Dalam layar tersebut akan ada 40 gambar yang ditampilkan secara slide. Ruangan ini memiliki dinding kaca yang memiliki filosofi keberadaan di dalam laut atau gelombang tsunami. Seolah-olah pengunjung sedang berada di dasar laut karena sekat-sekat dari dinding kaca tersebut. Monitor-monitor tersebut juga melambangkan bebatuan yang ada di laut dan juga lampu-lampu remang yang ada di atap ruangan, ibarat bagaikan cahaya dari atas permukaan laut. 3. Ruang sumur doa, Space of Sorrow. Bagi Anda yang pernah berkunjung ke Museum Tsunami ini, ruang sumur doa akan menjadi tempat yang paling menyita perhatian. Mengapa demikian? Karena di area ini, kita bisa dibikin merinding ketika berada di dalamnya. Bukan lantaran ketakutan yang berlebihan, akan tetapi rasa terharu kepada para korban tragedi tsunami. Ruangan berbentuk silinder dengan cahaya yang remang-remang ini memiliki ketinggian 30 meter dan memiliki kurang lebih 2.000 nama-nama korban tsunami yang tertera di setiap dindingnya. Ruangan tersebut juga mencerminkan kuburan massal bagi para korban tsunami. Di atas cerobong ruangan ini terdapat tulisan kaligrafi Allah dengan cahaya yang mengarah ke atas, serta diiringi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang memiliki makna bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.
Lorong cerobong, space of confuse. Setelah sumur doa, pengunjung akan melewati lorong cerobong atau romp cerobong menuju jembatan harapan atau space of hope. Lorong ini sengaja didesain dengan bentuk lantai yang berkelok dan juga tidak rata, sebagai filosofi dari kebingungan dan juga keputusasaan dari masyarakat Aceh di tahun 2004 silam. Kebingungan akan lari kemana? Kebingungan mencari sanak saudara yang hilang, dan lain sebagainya. Sehingga lorong ini disebut dengan space of confuse. Setelah melewati sebuah cahaya alami yang menyinari lorong tersebut, pengunjung akan sampai pada satu jembatan, yaitu Jembatan Harapan atau Space of Hope. Melalui jembatan ini, pengunjung dapat melihat 54 jenis bendera dari 54 negara-negara yang ikut membantu Aceh untuk bangkit pasca tsunami terjadi. Jumlah bendera tersebut juga sama dengan jumlah batu yang ada di pinggiran kolam. Di setiap batu dan juga bendera tersebut bertuliskan kata damai dari masing-masing bahasa negara tersebut. Ini juga sebagai filosofi bahwa dunia ada bersama Aceh ketika tragedi tsunami melanda dan bersama-sama membangun Aceh kembali. Demikianlah tadi ulasan kami tentang beberapa ruangan-ruangan penuh makna syarat dengan pesan kehidupan yang terdapat di setiap sudut di dalam Museum Aceh. Semoga semakin menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.